Gimana dong cara kita tahu siapa pemegang hak milik absolut atau Eigendom tadi? Jawabannya jelas, ada di Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Buat benda tidak bergerak kayak tanah, aturan ini menetapkan bahwa sertifikat tanah adalah alat bukti kepemilikan yang paling kuat. Jadi kalau kurator nemu sertifikat di kantor debitur, tapi nama yang tertera di situ adalah nama orang lain atau pihak ketiga, maka demi hukum, aset itu wajib dianggap sebagai milik pihak ketiga. Titik. Setidaknya sampai pengadilan bisa membuktikan sebaliknya. Sekali lagi, lokasi penyimpanan dokumen nggak bisa mengubah status kepemilikan yuridisnya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, syarat sah jaminan tambahan. Kalau ada aset tanah yang mau dijadikan jaminan, hukum jaminan di Indonesia itu sangat ketat. Harus memenuhi asas spesialitas dan publisitas biar mengikat pihak ketiga atau sifatnya erga omnes. Coba perhatikan 3 langkah wajib ini. Pertama, Anda harus bikin akta pemberian hak tanggungan atau APHP di depan PPAT. Kedua, dokumen itu harus didaftarkan ke kantor pertanahan. Dan ketiga, harus terbit yang namanya sertifikat hak tanggungan. Kalau Anda nekat ngeskip satu aja dari langkah-langkah ini, jaminan itu secara hukum ibaratnya nggak kasat mata. Ini nih, mitos terbesar yang harus banget kita luruskan. Banyak pihak yang ngira, kesepakatan lisan aja cukup, atau tinggal serahin sertifikat fisiknya buat disimpan, kan udah jadi jaminan. Konsep semacam ini sering disebut Pledge of Land Titles. Dan asal Anda tahu aja, hukum Indonesia sama sekali nggak mengakui konsep ini. Tanpa pendaftaran resmi, serah terima sertifikat fisik itu nggak melahirkan hubungan hukum jaminan kebendaan apa-apa. Nggak sah. Oke, kita masuk ke bagian keempat, nasib sang kreditur konkuren. Terus, apa dampak nyatanya kalau sebuah perusahaan nyoba cari jalan pintas dan gagal mendaftarkan aset pihak ketiga tadi secara resmi? Perbandingan ini nunjukin kontrasnya dengan sangat dramatis. Di satu sisi, kalau Anda patuh aturan dan punya APHT, selamat. Anda adalah kreditur dengan hak preferensi. Posisi Anda super kuat. Tapi di sisi lain, kalau Anda gagal membuktikan jaminan karena nggak ada hak tanggungan, status Anda langsung terjun bebas jadi kreditur konkuren. Artinya apa? Anda kehilangan semua prioritas. Anda terpaksa antre di barisan paling belakang bareng kreditur-kreditur biasa lainnya. Dan aset tanah pihak ketiga tadi sama sekali nggak bisa dieksekusi secara istimewa. Biar nggak dibilang cuma teori hukum yang melayang-layang, mari kita lihat realitas di pengadilan. Coba perhatikan perkara Mahkamah Agung nomor 972 ini. Di kasus nyata ini, ada kurator yang ngotot banget mendalilkan kalau tanah atas nama individu itu adalah jaminan tambahan buat utang perusahaan yang pilot. Tapi, tebak apa yang terjadi? Klaim kurator itu hancur lebur di pengadilan. Kenapa? Ya karena sertifikatnya nggak dibebani hak tanggungan, dan nggak ada satupun catatan jaminan di buku tanahnya.